Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, orang-orang seluruh jemaah Masjid Baitul Shalihin yang kami hormati, serta Ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah kasih kita kekuatan, kesempatan, kesehatan untuk menghadiri akad agenda kajian Ahad pagi. Alhamdulillah, dan itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Kemudian salam ya rahmat indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa singkat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mulai kajian ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz kepada Ustaz yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardhu subuh di Masjid Baitul Shalihin yang dirahmati Allah. Marilah kita semua tak hati-hatinya memanjatkan puja dan puji hanya milik Allah sebagai wujud rasa syukur kita atas limpahan nikmat dan karunia yang tak pernah henti Allah karuniakan pada kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian hadis dan kita masih membersamai kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan kita pada jumpa pagi ini akan membersamai hadis ke-33. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yuqan nas bid'awahum landa'a rijal aqwala qawmin wa dima'ahum walakinna al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadisun hasanun rawahul Baihaqi hakadha ba'duhu fi sahihain. Sahabat Rasulullah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap orang bebas mengklaim, pasti banyak orang yang mengklaim harta dan jiwa orang lain. Oleh sebab itu, orang yang mengklaim harus mendatangkan bukti, dan orang yang menyangkal harus bersumpah. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan imam lainnya, dan bagian dari hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jemaah rahimakumullah, hadis yang tadi dibacakan merupakan salah satu hadis yang sangat penting sebagai bagian dari dasar bagaimana penegakan hukum dalam Islam. Bahkan Ibnu Daqiq Al-Aid, seorang ulama mazhab Syafi'i, beliau pernah mengatakan hadis ini tampak betul
penting dan urgensinya, khususnya ketika terjadi pertikaian. Kita tahu manusia dalam hidupnya sebagai makhluk sosial tak mungkin lepas dari berinteraksi dengan sesama. Terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu, dua orang atau lebih ketika bermitra, ketika bekerja sama, ketika dalam kondisi suasana hati yang baik, mungkin hubungan di antara mereka berjalan dengan aman, berjalan dengan damai. Tapi tak jarang ketika orang-orang bermitra, orang-orang bekerja sama, orang-orang berinteraksi, ketika kepentingannya tidak lagi sama, muncullah apa yang disebut dengan pertikaian. Nah, pertikaian ini bukan hanya menyangkut hal-hal yang sifatnya keperdataan, tapi juga tidak jarang berkaitan dengan berbagai masalah yang terkait dengan hukum pidana. Ya, ada orang mengambil hak orang lain, ada orang melakukan kejahatan terhadap orang lain. Nah, hadis inilah yang menjadi acuan. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, sekiranya tiap orang yang mengaku-ngaku sesuatu langsung dibenarkan, maka tiap orang pasti mengaku apa yang bukan anaknya. Nanti ada orang ngaku itu rumah si fulan itu punya aku itu, ya, mobil si fulan itu punya aku itu. Bahkan tidak jarang menyangkut bukan hanya masalah kepemilikan, tapi juga kehormatan. Ya, ketika seorang mengatakan, ya, si fulan aku sudah buat ini kepada dia dan sebagainya. Maka dari itu apa kata Rasulullah? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Menghadirkan saksi dan bukti itu adalah kewajiban orang yang menuduh. Siapapun yang mengklaim, siapapun yang menuduh, wajib dihadirkan bukti, wajib dihadirkan saksi. Sedangkan orang yang tergugat, orang yang tertuduh, orang yang dalam hal ini menjadi sasaran klaim, maka dia dapat mempertahankan haknya dengan bersumpah. Tentunya walaupun terkesan hadis ini simpel dan sederhana, dalam penjelasannya akan cukup banyak bercabang dan akan kita bahas insyaallah sedikit demi sedikit. Jemaah rahimakumullah. Salah satu alasan mengapa hukum Islam itu hukum yang adil. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia bukan hanya membuat hukum yang tidak sah dengan kepentingan membuat hukumnya. Allah yang buat hukum, Allah tak punya kepentingan. Beda dengan hukum yang dibuat manusia. Selalu yang buat hukum itu kadang-kadang nampak kepentingannya di balik produk hukum yang dibuatnya. Tak jarang urusan yang sederhana panjang perdebatan di DPR. Kenapa? Masing-masing partai punya kepentingan. Kira-kira undang-undang ini sudah mengakomodir tak kepentingan kami? Bayangkan ketika suatu urusan yang jelas, ya, tapi kadang-kadang ditarik kanan, ditarik kiri, tergantung siapa kepentingan. Maka pada akhirnya kita lihat produknya pun belum tentu menggambarkan bagaimana hukum yang seharusnya. Tapi ketika hukum itu dibuat Allah, Allah tak punya kepentingan di balik hukum. Tidaklah ketika kita kerjakan perintah Allah, Allah menjadi kaya dan makin kuat. Tidak pula kalau kita boikot hukumnya Allah, gak ada yang mau menerapkannya, lantas Allah pun jatuh dari kekuasaannya. Tidak. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha adil, Maha perkasa, Maha kuat. Nah, keadilan hukum Islam juga dikuatkan dengan bagaimana
Allah Subhanahu wa taala mengatur dengan jelas hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Nah, hadis yang kita bahas tadi berkaitan dengan bagaimana aturan-aturan pembuktian dalam Islam. Salah satu bentuk pembuktian yang paling kuat adalah menghadirkan saksi. Dalam kasus apapun, mau pidana maupun perdata, maka tentunya yang dapat memberikan kejelasan apa sebenarnya yang benar di balik konflik dua pihak yang bertikai adalah ketika ada seorang saksi yang memang saat kejadian dia menyaksikan atau dengan ilmu dan pengalamannya dia memberikan kesaksian ahli. Tapi yang jelas saksi ini menjadi kunci dalam sebuah pembuktian. Dalam hukum Islam, Bapak Ibu rahimahumullah, ketentuan seputar saksi ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, khusus untuk kasus yang berkaitan dengan perzinahan dan apa-apa yang terkait dengannya, maka hukum Islam mensyaratkan tidak cukup hanya 1 orang, 2 orang, bahkan 3 orang pun tak cukup. Harus ada 4 orang saksi laki-laki diambil kesaksiannya secara terpisah yang dapat menggambarkan peristiwa perzinahan itu dengan seterang-terangnya. Kalau ada orang mengatakan ibu lihat si fulan berzina sama si fulana, lantas tuduhan itu hanya ada orang yang menjadi saksi 1 orang, maka yang menuduh tadi justru dia yang dicabut. Kenapa? Ini menyangkut kehormatan orang. Kalau tidak diberikan aturan yang tegas, maka setiap orang dengan semena-mena dapat menjatuhkan kehormatan orang lain. Ya, lawan politiknya juga. Oh, udah si fulan. Apalagi di zaman AI sekarang, video, suara, semuanya dapat dimodifikasi. Walaupun dianggap itu sebagai alat bukti, tapi tetap saja dengan kecanggihan yang ada dapat dimanipulasi. Makanya saksi yang hadir manusia, walaupun saksi pun terkadang ada yang bohong, tetapi menghadirkan 4 orang saksi untuk membuktikan adanya satu peristiwa perzinahan, ini adalah kesaksian yang paling berat dalam Islam. Kenapa? Di zaman Nabi dilakukan hukuman bagi penzina kurang lebih ada 4 hingga 5 kasus, tapi tak ada satupun kasus di zaman Rasulullah orang yang berzina itu dikenakan hukuman zina, apakah dilempari batu sampai mati bagi yang sudah menikah, ataukah dicambuk 100 kali kemudian ditambah dengan diasingkan. Tak ada satupun kasus yang dijatuhkan Nabi vonisnya kepada pelakunya berdasarkan saksi. Yang ada kasus-kasus di zaman Nabi karena si pelaku begitu menyesali perbuatannya, datang menghadap Nabi melapor, Nabi sucikan aku dah berdosa, hukum aku dengan hukuman orang pelaku zina. Tapi tidak ada di zaman Nabi hadis kejadian menunjukkan ada 4 orang nonton yang kemudian 4 orang saksi tadi melapor pada Rasulullah, ya Rasulullah si fulan berzina, kami 4 orang saksi. Kenapa? Hampir tak terbayangkan jamaah rahimakumullah kalau ada orang berzina selama zinanya masih sembunyi-sembunyi, dengan mudah bisa dihadirkan 4 orang saksi. Kalau sampai 4 orang, ini kemungkinan besar berarti zinanya sudah terang-terangan, baru memungkinkan. Jadi bukan hanya sekedar dilarang perbuatan zina, tapi ketika
tindak pidana tersebut sudah dipromosikan. Ya, makanya ada juga zaman sekarang kadang-kadang udah berzina tempat sembunyi, tapi tanpa rasa malu, divideokannya, kemudian disebarkan kepada orang banyak. Kalau begitu ya, bukan lagi 4 orang saksi, berapa banyak orang menonton, nah itu kemudian juga dapat menjadi saksi ketika video itu diverifikasi sebagai video yang benar. Nah, yang kedua, ada kasus-kasus di mana kesaksian di sana disyaratkan harus ada 2 orang saksi yang berasal dari kelompok laki-laki. Jadi kalau tadi kasus perzinahan, saksinya 4, semuanya laki-laki. Ada kasus-kasus saksinya 2, semuanya laki-laki. Itu adalah berkaitan dengan segala bentuk kasus pidana selain zina. Dalam hukum Islam, kalau ada kasus pidana, pembunuhan, pencurian, pembegalan, ya, maka cukup saksinya 2 orang, tapi saksi tersebut dari laki dan laki. Ini pandangan Rasulullah. Loh, kenapa bukan saksi perempuan? Karena pandangan Islam, wanita itu fitrahnya, tabiatnya harus dijauhkan dari segala bentuk kasus pidana. Wanita itu identik dengan rasa kasih sayang, identik dengan hati yang lemah lembut. Sedangkan tak jarang dalam semua kasus pidana, bahkan saksi itu diteror, saksi itu ditekan. Ya, makanya lahir lembaga perlindungan saksi. Kenapa? Kalau sempat orang yang bersaksi itu menyampaikan kesaksiannya, maka tak jarang Islam ingin menjauhkan wanita dari beban yang terkadang di luar batas kemampuan diri. Maka untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan pidana, biar laki-laki aja. Nah, kemudian ada lagi kasus yang ketiga, kasus-kasus keperdataan. Ya, kasus-kasus keperdataan khususnya yang berkaitan dengan materi, utang piutang, ya, atau cerita tentang konflik dalam dagang dan lain sebagainya. Maka di sini acuan mengenai kesaksian 2 orang saksi laki-laki atau 1 saksi laki-laki ditambah 2 saksi perempuan. Ya, jadi ada 2 pilihan. Apakah 2 orang saksi laki-laki atau 1 saksi laki-laki dikuatkan dengan 2 saksi perempuan. Fastashhidu syahidaini min rijalikum, ya, fa in lam yakunu rajulaini farajulun wa imra'ataini mimman tarawna minasy-syuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kenapa? Urusan wanita sesuai tabiatnya yang paling utama adalah berkaitan dengan urusan rumah. Karena berkaitan dengan urusan di luar rumah. Maka di sini kalau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, utang-utang, dapat diterima kesaksiannya, tapi fokusnya bukan untuk urusan itu. Sehingga dipersyaratkan kesaksian 2 orang laki-laki atau kesaksian 1 laki-laki ditambah 2 perempuan. Tapi jamaah rahimahullah, ada bentuk kesaksian yang keempat, kesaksian di mana dalam hukum Islam yang diterima cukup 1 saksi perempuan, tapi justru tak diterima saksi laki-laki. Ya, jadi jangan dianggap Islam ini rasis sama perempuan nih. Masa seperti tuduhan orang-orang orientalis dikatakan masa kesaksian 1 laki-laki sama dengan kesaksian 2 perempuan.
Ini bukan masalah gender laki-laki dan perempuan, tapi urusan apa yang dipersaksikan? Urusan apa yang dipersaksikan? Kalau urusan itu lebih dekat kepada tabiat laki-laki yang banyak beraktivitas di luar rumah, ya, identik dengan kekerasan, intimidasi, Islam ingin jauhkan wanita dari itu. Nah, apa saja bentuk kasus-kasus, cukup seorang saksi perempuan. Bahkan kalau tidak ada perempuan lain, bahkan kalau ada laki-laki 3 pun tidak diterima kesaksian itu. Bukan kapasitas untuk bersaksi dalam bidang itu. Contohnya apa? Pertama, ya, saksi kesaksian dalam bidang yang berkaitan dengan kewanitaan. Misalnya tiba-tiba ada seorang suami, ada seorang laki-laki nuduh, calon istriku itu udah tidak perawan lagi. Atau tuduhan-tuduhan yang menjatuhkan kredibilitas atau kehormatan dari orang yang dituduh. Nah, tentunya dalam masalah ini untuk membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak, dibutuhkan saksi sama perempuan. Ada 10 laki-laki pun kami mau jadi saksi, tak boleh, karena ini berurusan dengan urusan pernikahan. Di zaman Nabi, kesaksian satu orang wanita sudah cukup diambil untuk menyatakan simpulan anak susuan simpulan. Pernah ada seorang ibu susu melihat ternyata ada 2 orang anak susuannya, laki-laki dan perempuan, rupanya menjadi suami istri. Dia melapor sama Nabi. Nabi, simpulan sama simpulan, dua-duanya waktu kecil aku yang susukan. Maka hukumnya kemudian menjadi haram. Maka dengan kesaksian satu orang wanita tadi, Rasulullah membatalkan pernikahan kedua orang tadi. Nah, nggak perlu sampai 10 saksi, ya, cukup 1 saksi. Tapi dilihat memang kesaksiannya sesuai dengan bidangnya. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita, jamaah rahimakumullah, bagaimana dalam Islam ada aturan yang sangat terperinci tentang masalah persaksian ini, yang tujuan akhirnya adalah agar kebenaran itu dapat ditegakkan dan tidak ada satupun pihak yang dirugikan. Nah, ini bentuk dari keadilan. Nah, kita tidak memungkiri bahkan ketika ada saksi pun, saksi ini terkadang berdusta. Ya, yang namanya hukum di dunia tetap masih terbuka peluang dan ya kemungkinan adanya kecurangan dalam prosesnya. Maka dari itu, adab pertama seorang saksi adalah bagaimana dia wajib menyampaikan kebenaran secara terang-benderang tanpa ditutupi sesuatu hal. Ya, kalau dia kemudian saksi, kemudian justru kesaksian itu dijadikan cara untuk mendapatkan keuntungan, bersaksi palsu dan lain sebagainya, maka yang demikian itu dalam hukum Islam, orang yang bersaksi atas sebuah kedustaan dan kebohongan, maka kesaksiannya disebut yaminul ghamus. Ini adalah bentuk kesaksian palsu di antara dosa besar. Di antara dosa besar. Jangan kita anggap apa itu. Nanti terima duitnya ditutup sedikit. Tidak boleh. Ketika kesaksian yang diberikan itu justru membenarkan orang yang salah, merebut hak orang yang benar, gara-gara kesaksian itu, disitulah disebut yaminul ghamus. Sumpah dan kesaksian yang akan mencelupkan pelakunya ke dasar neraka jahanam. Harus digambarkan, gara-gara satu kesaksian,
amal sholat, amal puasa, amal-amal yang lain itu tak dapat menyelamatkan dia dari tidak dicelupkan Allah ke dasar neraka. Nah, saksi ini juga satu peran penting yang kita lihat tidak bebas dari berbagai risiko dan ancaman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan selalu dalam Al-Qur'an, "Wala taktumus syahadah wa may yamlaha fa innahu azimun qalbuh." Janganlah kalian sembunyikan kesaksian itu. Siapa yang dengan sengaja menyembunyikan satu kesaksian, apalagi kesaksian itu apabila disampaikan bisa mengembalikan hak kepada pemiliknya. Kalau disembunyikan, orang yang jahat pun tetap akan mengambil hak yang bukan miliknya. Allah katakan, siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka sungguh hatinya telah berdosa. Jadi di antara amal besar, bahkan semakin berat satu kasus, semakin banyak risiko dan ancaman. Seorang yang berani mengambil risiko bersaksi walaupun hidupnya setelah memberikan kesaksian tak aman. Ini adalah bagian dari bentuk jihad fisabilillah. Apalagi kalau kesaksian itu disampaikan melawan orang yang sedang berkuasa. Kalau kita bersaksi lawan orang yang lemah, nggak takut. Tapi bersaksi siapa? Wah, misalnya lawan mantan presiden kah? Lawan mantan menteri kah? Terbayang di situ. Wah, ini dari sisi minimal kena serang buzzer deh. Minimal kena serang buzzer deh. Yang nggak senang, langsung diserang akun media sosial. Belum lagi tekanan-tekanan demi tekanan lain. Maka dari itu, disinilah bagian dari kewajiban bersama, saksi itu perlu dilindungi. Perlu dilindungi agar orang tidak takut untuk menyampaikan yang benar. Tapi ketika seorang saksi diteror, masih banyak orang mengatakan, daripada aku sampaikan di keluarga, di korban, sudahlah, aku diam saja. Ketika seorang memilih untuk diam, di saat itu yang terjadi apa? Maka sebenarnya yang terjadi tanpa dia sadari, dia sedang membunuh kebenaran itu. Dia sedang membunuh kebenaran itu. Orang yang berilmu seharusnya menjadi saksi ahli yang dapat memberikan penjelasan dengan benar. Tapi kemudian karena dia takut pada posisinya, udahlah saya mundurkan diri saja, tak berani. Atau dibayar untuk memberikan kesaksian menyelisihi yang sebenarnya. Wah, ini juga menjadi sesuatu yang buruk. Makanya kalau kita lihat jamaah rahimahullah, selama masyarakat masih memiliki keberanian untuk bersaksi atas kebenaran, maka ini salah satu pilar penting kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Jadi kalau orang-orang sudah mikir, kadang-kadang bukan saksi saja, hakim yang berani pun rumahnya dibakar. Nah, ini menunjukkan pada kita bukan perkara mudah ini, urusan menegakkan hukum. Bapak Ibu rahimahullah. Nah, hadis yang tadi kita bacakan membagi porsi pembuktian. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Yang menghadirkan saksi siapa? Orang yang tuduh. Wal yaminu 'ala man ankar. Sedangkan orang yang dituduh, maka pembuktian yang dapat dipilihnya adalah dengan bersumpah. Para hadirin, kalau kita mencoba untuk melihat dari sisi kekuatan antara saksi, antara bukti
dengan sumpah, maka tentunya kekuatan pembuktian melalui saksi dan bukti-bukti materi itu tentunya jauh lebih kuat dibandingkan sekedar seorang melepaskan diri dari tuduhan dengan cara bersumpah. Bahkan sumpah di sini ya sumpah secara umum. Ketika orang yang dituduh mengatakan demi Allah aku nggak buat, itu cukup. Tidak secara spesifik Nabi pun mengatakan ini harus mubahalah ini. Tidak ada, ya harus bersaksi, ya menghadirkan kesaksian di hadapan Allah, kemudian dengan bahasa kalau aku berdusta dalam kesaksian yang memberikan maka aku siap dilaknat Allah, diriku, istriku, anak-anakku, keluargaku. Kalau seperti itu mubahalah. Ini di antara kesaksian yang paling tinggi dan berat nilainya. Kenapa? Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menyebutkan dalam sepanjang sejarah Islam tidak ada dua orang saling bermubahalah kecuali Allah tunjukkan mana pihak yang benar di antara keduanya kurang dari 6 bulan. Jadi kasus-kasus mubahalah juga banyak. Seorang udah stuck, sudah tak tahu lagi pembuktian, ya tidak bisa dilanjutkan lagi. Nah sama-sama pihak, ya sudah. Ini sama seperti Rasulullah SAW dalam sejarah didatangi oleh para pendeta Kristen. Para pendeta Kristen datang berdebat sama Rasulullah sampai 1 pekan. Berdebat. Walaupun Nabi sudah benar, tapi pendeta Kristen pun tak mau mengakui Nabi benar. Di akhir Rasulullah SAW tantang para pendeta Kristen. Dipanggilnya Fatimah, dipanggilnya Ali, dipanggilnya 2 cucunya Hasan Husain. Nabi berkata, kalau kau ya mau, ayo kita sumpah mubahalah. Sekiranya apa yang kusampaikan ini dusta, biar aku dihukum Tuhan, dihukum Allah. Laknat Tuhan turun untukku, untuk putriku, untuk menantuku, untuk 2 orang cucuku. Silakan lakukan hal yang sama, kata Rasulullah kepada pendeta Kristen. Ternyata mereka tak berani. Tak berani ketika ditantang seperti itu. Maka kemudian, ya walaupun kemudian tidak berlangsung mubahalah tersebut, pulanglah pendeta Kristen dalam kondisi psikologi kalah. Kenapa? Kalau Anda benar, Anda tak mungkin takut. Kalau Anda ragu atas apa yang Anda kirim benar, ya disitulah seorang itu kadang-kadang takut untuk ditantang bermubahalah. Jamaah imam, kita melihat bahwa dalam menegakkan satu kebenaran, peran seorang hakim yang menilai bukti baik dari sisi penggugat ataupun dari pihak yang digugat menjadi sangat penting. Makanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan hakim itu ada 3. Al-Qudhatu salah. Hakim yang memutuskan perkara di pengadilan itu ada 3 kelompok. Nabi berkata, 2 orang masuk surga, 2 orang masuk neraka, 1 orang masuk. Ada pula. Berarti persentase hakim masuk surga 1/3 hakim dibanding total hakim yang ada. Wah, ini di antara profesi yang Nabi langsung petakan. Yang masuk surga dari profesi ini cuma 1/3-nya. 2/3-nya, ini kemungkinan harus transit di neraka. Kok bisa hakim itu 2 di neraka? Rasulullah kemudian merincikan. Ada hakim yang tahu mana yang benar dan dia berani memutuskan yang benar. Pertama, dia punya pengetahuan. Yang kedua,
dia punya keberanian. Maka inilah yang masuk surga. Dia tahu mana yang benar, dan dia demi menegakkan kebenaran siap mengambil risiko. Kadang-kadang kalau menyentuh tokoh-tokoh yang punya jabatan lebih tinggi dari dia, kadang-kadang dia pun dilutasikan. Siap putuskan perkara, udah diasikkan. Wah, ini kadang-kadang bukan perkara benar. Tapi kalau orang tahu mana yang benar, dia putuskan dengan kebenaran itu, berani untuk mengambil tantangan dan risiko. Ini yang masuk. Tapi yang masuk neraka, hakim yang pertama tidak tahu mana yang benar, dan dia tidak berani memutuskan dengan yang benar. Jadi dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Kompetensinya pun lemah. Mengisyaratkan kepada kita akan datang suatu masa, bahkan kompetensi hakim pun mulai dipertanyakan. Kok bisa macam begini jadi hakim? Kadang-kadang dari sisi logika berpikirnya, dari sisi kemampuan analisisnya, jadi dia tidak tahu mana yang benar. Ketika tidak tahu, maka wajar kalau dia putuskan dengan yang salah. Tapi yang buruk adalah yang ketiga, hakim di mana dia tahu mana yang benar, tapi di sisi lain dia memilih untuk memutuskan yang tidak benar. Boleh jadi itu karena apa? Ya, karena ada kepentingan, ada sokongan, ada tekanan, ada ancaman, sehingga yang namanya manusia kadang-kadang di bawah tekanan dia juga tidak dapat berani mengambil risiko untuk menyampaikan yang benar. Nah, untuk itu jamaah rahimakumullah, ya. Maka kalau kita lihat bagaimana kaidah yang disampaikan Nabi ini, kaidah yang meliputi banyak kasus. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Menghadirkan bukti dan saksi, kewajiban orang yang menuduh, yang menggugat, sedangkan bersumpah ini adalah opsi yang dapat diambil oleh pihak yang digugat. Kadang-kadang dipakai juga kaidah ini untuk menutupi, ya. Udahlah, tunjukkan aja kalau asli katanya ke depan. Oh enggak, yang nuduh harus membuktikan katanya. Padahal yang membuktikan lebih banyak juga analisisnya. Tetapi terkadang tak nampak juga ujung perkara ini ketika satu ijazah yang sudah seharusnya menjadi hak publik untuk mengetahuinya karena sudah menjabat melalui ijazah itu, tak kunjung juga, ya, diberikan untuk dibayar. Bahkan kalau katanya dikasih dampak di pengadilan, ini dipanggil ada tamu saja di pengadilan, menunjukkan ada sesuatu yang mungkin bermasalah di sana. Demikian mungkin yang dapat disampaikan Bapak Ibu jamaah rahimahumullah. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya berkaitan dengan pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini, dipersilakan dengan segala. Bapak Ibu untuk kami semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya, dipersilakan. Ustaz, Silakan. menanya Pak Ustaz.